Saya sering melihat ceramah Ustadz di YouTube dan saya sangat respect ya dengan semua ceramah Pak Ustadz. Kemudian saya berniat untuk memperlihatkan ceramah Pak Ustadz ke teman-teman atau saudara saya, tetapi tanggapan mereka bahwa ceramah Pak Ustadz seperti seorang Muhammadiyah dan saya dilarang keras untuk mengikutinya. Tapi saya mengelak dengan tuduhan tersebut dan saya ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Muhammadiyah dan kenapa saya tidak boleh mengikuti. Apakah Muhammad itu menyimpang Pak Ustadz? Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Muhammadiyah nama lembaga sama dengan Nahdlatul Ulama gitu kan. Indonesia ada Al-Irsyad, ada banyak lembaga-lembaga gitu kan. Ini lembaga teman-teman sekalian, ini sebuah kendaraan, bukan target. Kalau kita sudah menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai agama, maka akan jadi seperti itu. Kesannya ada aliran-aliran dan ini tidak benar. Tidak ada aliran dalam Islam. Agama kita cuma satu. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu, kiblat kita satu. Semuanya jelas sasarannya, gitu kan? Wahyu juga jelas mana yang ayat, mana yang hadis Nabi SAW. Dan hadis-hadis pun yang palsu sudah dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Kalau masalah kasus ada yang mengatakan pengajian ini mirip Muhammadiyah atau pengajian seperti apalah dituduh. Sebenarnya teman-teman Anda diberikan akal. Ya, antum sekarang hadir sini punya akal pikiran, punya hati nurani. Dari awal ceramah kita sampai akhir, ada sesuatu yang buruk antum dapatkan? Hah? Ada sesuatu yang buruk? Cuma satu orang yang jawab. Atau ada ilmu, ada tambahan iman? Ya, kan kita bisa memilih itu. Kalau antum mau ikutin perkataan orang teman-teman sekalian, tidak ada ilmu yang antum bisa terima, kan gitu. Dan di majelis ilmu yang sebenarnya, kalau antum mau tahu majelis ilmu yang sebenarnya, dan ini subhanallah turun-temurun dari para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang ulama-ulama kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Kita kalau duduk dari awal teman-teman, dari awal bicara sampai akhir ilmu semua. Manfaat, kita pulang padat otak kita ini dengan ilmu dan kita pun jadi berubah lebih baik. Itu majelis ilmu. Kalau antum datang majelis ilmu ngomongnya ngelantur, cuman tahu ketawa-ketawa, cuman tahu dongeng-dongeng, cuman tahu pendapat saya, enggak usah hadiri. Memang begitu. Itu bukan majelis ilmu namanya. Antum kan punya hati nurani. Kalau orang bicara apapun antum sendiri yang tentukan. Oh ya, ini saya tahu ini benar. Udah, orang mau bicara apa enggak usah dengar. Karena semua syaitan itu teman-teman, kata Allah, inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu nazak. Nazak itu kalau ada celah di batu atau celah di buah sedikit retak, sedikit bisa masuk di situ ulat, itu namanya nazak. Bisa nazak, dia bisa masuk ke situ. Syaitan itu masuk di segala lini, gitu kan? Kalau antum sudah multazim nih, sudah mulai masuk pengajian, sudah mulai pelihara jenggot, sudah mulai ikuti pengajian, sudah mulai lisannya sudah ngomongin, oh Allah berfirman, loh itu ustadz ini bicara masalah ini. Syaitan nggak bisa goda antum berzina, susah. Benteng antum di zina kuat. Benteng antum diriba jadi sudah mulai kuat, sudah mulai ada tameng. Di mana? Di fitnah, di ghibah. Antum lemah di situ. Makanya dimasukin di majelis ilmu tuh fitnah dan ghibah luar biasa itu. Enggak kenal, enggak apa main fitnah sembarangan. Ini dosa yang bisa terbuka. Syaitan masuk ke celah di mana antum lemah di situ. Kan gitu. Ada orang rajin sholat nggak bisa diganggu, nggak bisa tinggalin sholat. Syaitan sudah putus asa di situ. Tapi dia lemah di lawan jenis misalnya. Syaitan buat dia lemah. Dia bisa pacaran, bisa zina. Itulah digerogotin sama syaitan, gitu kan? Dan orang mukmin jeli, tidak boleh ada yang luput ini. Tidak boleh ada yang lolos. Syaitan bisa menggoda. Setiap dia lemah di satu titik, dia perdalam ilmu di situ, supaya akhirnya dia tidak bisa didapatkan celah kelemahannya. Allahu a'lam. Jadi antum punya hati nurani saudaraku, lihat, ikuti hati nuraninya. Lihat majelis ilmunya. Kalau bermanfaat jangan pedulikan perkataan orang. Karena sekarang banyak ikhwan dan akhwat begitu ya. Sedikit dengar tentang ini, oh sudah tinggalin pengajiannya. Ini tinggalin pengajiannya. Kebodohan, dia sendiri yang rugi gitu kan. Untuk apa kita ikutin perkataan orang? Nilai sendiri. Dengar baik-baik. Oh iya nih, perkataannya benar, sudah. Kalau salah nih, benar nih orangnya salah, ya sudah jangan ikutin kan gitu.